Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Zahra dari kelas 151. Jadi di kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan beberapa materi anatomi sistem saraf manusia. Keep watching. Oke, teman-teman, untuk pembahasan kita yang pertama, itu kita bakal membahas tentang struktur dari saraf cranium ini. Ini kita bisa lihat di Sogota, jilid ketiga halaman 5. Nah, yang pertama itu ada regio kepala. Untuk regio kepala ini, apabila kita lihat dari posisi frontal atau posisi depan, itu ada 4 bagian yang memiliki satu sisi dan ada 5 bagian yang memiliki 2 sisi. Untuk yang memiliki satu sisi, itu ada regio frontalis, ada regio nasalis, ada regio oralis, ada regio mentalis. Dan untuk yang memiliki 2 sisi atau yang memiliki destra et sinistra, itu ada regio orbitalis, ada regio infraorbitalis, ada regio zygomatica, ada regio buccalis, dan ada regio temporalis. Nah, selanjutnya itu ada yang kita lihat dari posisi lateral. Kalau misalkan kita lihat dari posisi lateral, di bagian kepala ini, yang di depan tadi kan ada regio temporalis, tapi hanya kelihatan bagian depannya aja. Nah, tapi kalau misalkan di bagian lateral itu kelihatan semuanya. Ini yang bagian regio temporalis. Nah, terus ada regio parotidiomasterica, ada regio occipitalis, dan ada regio parietalis. Ya, ini kita bahas tentang tengkorak atau kranium. Nah, jadi tengkorak atau kranium itu sebenarnya kita dibedain menjadi 2. Ada yang neurokranium, ada yang viscerokranium. Mungkin untuk foto gambarnya kita lihat yang ini. Nah, jadi untuk yang neurokranium itu mencakup ini, mencakup tulang-tulang ini. Sementara kalau yang viscerokranium itu mencakup yang tulang ini. Nah, jadi kalau yang neurokranium itu dia berfungsi sebagai pembungkus otak, sementara kalau yang viscerokranium itu dia berfungsi sebagai pembentuk wajah. Jadi kalau yang membungkus otak itu dia terdiri dari 6 tulang. Ada os frontal, os temporal, parietal, occipital, dan juga os sphenoidale. Dan satunya lagi itu ethmoidale. Dan sementara kalau yang pembentuk wajah atau yang viscerokranial itu ada os nasal, maxilla, mandibula, dan juga zygomaticum. Oke, kita bahas dari awal. Jadi untuk yang tengkorak atau kranium ini, apabila kita lihat dari posisi depan atau posisi frontal, itu secara garis besar ada os frontal, ada os nasal, ada maxilla, ada mandibula, ada zygomaticum, dan juga ada sphenoidale. Juga mungkin lebih enak pakai gambar ini. Ini dibedain menjadi dipisahkan oleh beberapa sutura. Kalau misalkan antara os frontal dengan nasal itu ada yang namanya os frontalo-nasalis. Sementara kalau yang ini memisahkan antara zygomaticum dengan maxilla. Itu ada sutura zygomato-maxillaris. Zygomatico-maxillaris. Nah, terus kalau strukturnya itu di bagian maxilla ada yang namanya foramen infraorbitalis, terus ada processus alveolaris, juga yang ini ada yang namanya sutura intermaxillaris. Jadi yang memisahkan antara sutura dextra dengan antara maxilla dextra dengan maxilla sinistra. Lalu juga di sini ada mandibula, corpus mandibulae, dan foramen mentale. Ini apabila kita lihat dari posisi lateral atau posisi samping, sutura-suturanya itu ada sutura coronamidalis, ada sutura squamosa, ada sutura laboidea, ada sutura parotalis comesterias. Nah, selanjutnya juga ini ada struktur arcus zygomaticus. Ada articulatio temporomandibularis, di mana dia ini menghubungkan antara os mandibula dengan os temporal. Lalu ada processus piloideus, condylus occipitalis, dan porus acousticus externus. Nah, ini apabila
apabila kita lihat cranium atau kepala dari posisi superior atau atas, dimana ini terdapat cortex dan juga brugna. Brugna dan juga cortex, dimana brugna ini merupakan pertemuan antara sutura coronalis dan sutura sagittalis. Sementara kalau cortex itu dia adalah titik tertinggi dari tubuh kita. Di belakang ini terlihat occiput, clamoida, dan juga sutura lumboidea. Ini dari posisi belakang atau posterior masih sama kayak tadi, ini sutura sagittalis, dan juga ada foramen atau lubang parietalnya, ada sutura lumboidea, ada os interparietalis atau os inter, ossa saturalia ada tulang-tulang saturalia. Selanjutnya ada procesus lymphoideus, ada occipitalis, squama occipitalis, dan juga protuberantia occipitalis externa. Nah, ini apabila kita lihat bagian dalamnya dari cranium atau tengkorak. Jadi di sini ada yang namanya os adenoidale, dimana yang tadi dia juga termasuk ke dalam cranium yang sebagai pembungkus otak. Jadi itu kita lihat osa krania atau tulang-tulang tengkorak itu dari bagian dalamnya, bagian interiornya. Ada yang dinamakan dengan sulcus sinus sagittalis superioris, terus ada copellae generalis, ada sulci acresi et canisi, ada lamina interna, juga lamina externa. Oke, selanjutnya itu ada basis cranii interna. Basis cranii interna ini dia bagian-bagian dalam dari cranial di sini ada fossa cranial anterior, fossa cranial medial, sama fossa cranial posterior. Jadi dia itu dibagi menjadi yang depan sama yang belakang. Kalau yang tadi itu basis cranii internal, sekarang basis cranii eksternanya. Kalau basis cranii eksternanya itu masih sama kayak yang tadi, banyak foramen-foramennya, dan juga dia ini ada isinya, foramen-foramennya. Jadi kalau foramena basis cranii eksterna ini dia punya isi, masing-masing itu punya isinya. Contohnya itu kayak yang misalkan viscera orbitalis inferior. Nah, viscera orbitalis inferior itu isinya ada arteri infraorbitalis atau arteri maxillaris, ada vena ophthalmica inferior, ada nervus maxillaris, sama nervus zygomaticus. Oke, selanjutnya ini kita ada pembahasan tentang perkembangan tengkorak atau cranium. Nah, jadi untuk perkembangan tengkorak ini dulunya itu tulang-tulang kita itu tidak langsung menyatu dengan sutura. Jadi tidak langsung menempel antara tulang-tulangnya. Nah, jadi dulu itu ada yang dinamakan dengan panticulus. Panticulus ini dia itu merupakan bagian lunak di antara tengkorak. Jadi sebelum bersatu dengan sutura, sebelum dipesatkan antara sutura, itu tengkorak itu dia ada yang dinamakan panticulus, yaitu bagian lunak yang nantinya akan menutup, yang normalnya akan menutup, sehingga tulang-tulang tengkorak kita itu akan menempel secara sempurna. Nah, untuk panticulus ini ada yang dinamakan panticulus anterior, panticulus posterior, panticulus mastoideus, dan panticulus sphenoidalis. Nah, di sini ada penjelasan mengenai penutupan bulan kehidupan fontanella, di mana pertama itu ada panticulus anterior, yaitu akan menutup sekitar bulan ke-36. Selanjutnya ada panticulus posterior, yaitu akan menutup pada bulan ketiga. Panticulus sphenoidalis, yaitu akan menutup pada bulan ke-6, dan panticulus mastoideus, yaitu akan menutup sekitar 18 bulan.
Nah, ini apabila kita lihat dari posterior atau dari belakang. Oke, selanjutnya ini ada tulis dari kelainan kranium itu dinamakan craniostenosis. Nah, craniostenosis ini merupakan kelainan yang terjadi akibat penutupan struktur yang tidak sempurna. Untuk catatan klinisnya, penutupan prematur struktura sagittalis ini menyebabkan perluasan tengkorak di regio frontalis dan occipitalis. Tengkorak menjadi lebih panjang dan sempit. Penutupan prematur struktura coronalis menyebabkan akrosefali. Craniosynostosis asimetris itu dia terjadi akibat penutupan prematur unilateral struktura coronalis dan lamboidea. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, makasih banget buat yang udah nonton videonya. Mohon maaf juga karena masih banyak kekurangan dan kesalahan dari video kali ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan juga menjadi pelajaran baru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.